Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat mahasiswa dan para netizen yang budiman. Di sini kita masuk ke materi praktikum yang kedua, dasar pemrograman. Terdapat 4 kasus ya. Yang pertama, pada kasus yang pertama adalah copycat 1, yang kedua nanti ada copycat 2, yang ketiga adalah kasus lupa ortu, yang keempat adalah check error. Untuk kasus yang pertama ya, silahkan Anda bisa mengetik ulang atau lebih baik mengetik ulang atau mungkin mengcopy paste pada program ini, tidak ada error. Nah, jika kita sudah ketik ulang, ini adalah hasilnya pada kasus 1.py. A sama dengan 0, B sama dengan 4,5, C sama dengan kata, dan kita lakukan print. Nah, pada latihan 1 di sini ada perintah tipe. Ini akan memunculkan tipe integer. Dan print yang ini akan menunjukkan bahwa nilai A itu berapa. Masih ingat /t itu fungsinya untuk apa? /t untuk tab. Sekarang kita coba, ya kita akan coba untuk kasus 1. Kita jalankan Python kasus 1.py. Hasilnya seperti ini. Ya. Latihan 1 tipe A itu integer, lalu B itu float, ya, B itu float. C itu str. Jadi kata dari C adalah kata, ya. Nilai dari B adalah 4,5 dan nilai dari bilangan bulat A adalah 0. Saya kira ini tidak ada masalah ya, cukup mudah. Lalu yang kedua adalah kasus kedua. Ya, di sini ada beberapa variabel, yaitu umur dan berat badan. Umur kalau diterjemahkan ini akan menjadi integer dan berat badan akan menjadi 48,3. Kita jalankan saja dulu kasus 2, hasilnya seperti ini. Jika Anda lihat di sini ada umur saya 18 tahun. Di sini ya, umur saya. Nah, kalau Anda menggunakan tanda koma, ya tanda koma, sebelum kata saya akan ada spasinya dan sesudah kata saya ada spasinya dan sebelum kata tahun akan ada spasinya. Jadi koma ini sebagai penghubung ya antara string dan variabel umur. Lalu di sini ada juga umur saya, koma umur, berarti tidak pakai tahun. Ini jadi bisa umurnya itu bisa di tengah-tengah ya, bisa di tengah-tengah. Habis umur saya itu string, koma variabel, koma tahun. Jadi kalau pakai koma tidak perlu dikasih spasi. Gitu ya. Lalu print umur saya str. Str seperti yang sudah dijelaskan di teori, ini adalah typecasting. Umur itu tipenya integer diubah menjadi string. Karena ini menggunakan plus, ya plus pada string artinya menghubungkan, ya. Karena ini tipenya sama, ini bisa, ya. Tapi kenapa kok ini harus diganti str? Kalau ini di plus 18 ini harusnya tidak bisa ya. Nah ini kita bikin str dulu. Kita bikin str dulu, jadilah umur itu jadi string ditambah string. Nah, di sini hasilnya umur saya 18 tahun tapi tanpa spasi. Di sini harus tambahi spasi dulu. Ya, harus ditambah spasi dulu. Kalau mau dikasih spasi. Itu bedanya tanda plus sama koma. Ya, ada koma di sini, ada plus di sini. Nah, kita coba kalau str-nya kita hapus ya. Jalankan. Nah, akan ada error. Ya. Tidak bisa
digabungkan antara string dan integer. Maka di sini harus ditambah str. Ini ya, tadi ada errornya. Seperti ini. Lalu yang berikutnya adalah print umur saya %d. persen D kurung tutup persen umur. Nah, maksudnya di sini persen D umur ini adalah, saya jalankan lagi, persen D umur ini adalah persen D itu mewakili integer untuk mencetak bilangan bulat. Ya. Lalu print berat badan saya %F berat badan. Ya, ini untuk mewakili float. Ya. Lalu ada juga berat badan saya kurung kurawal, di sini pakai format berat badan. Di sini fungsinya format berat badan ini untuk menghilangkan nol-nolnya ini. Jadi menggunakan nol yang secukupnya saja. Ya, ini misalnya kita tambah 0,35 ya. Coba. Nah, jadi dia menggunakan jumlah komanya secukupnya saja. Kalau belakangnya 0 sudah tidak digunakan. Ini fungsinya yang format ini. Ya. Nah, kalau yang persen D, persen F boleh dibolak-balikkah? Kita coba. Yang persen D kita buat persen F. Yang umur hasilnya juga tidak bermasalah. Ya. Persen F umur saya 18,00. Jadi kalau kita, walaupun ini integer, kita cetak format float ya, persen F itu untuk format ya, format float, formatnya float ya, dia munculnya jadi koma. Begitu juga sebaliknya, ini kalau di persen D hasilnya berapa? Apakah 48,35? Hasilnya 48 saja. Karena kalau float diubah ke integer, dibulatkan ke bawah. Ini persen F. Lalu yang berikutnya, ya saya jalankan lagi ya biar sesuai dengan yang tadi ya. Yang berikutnya adalah kasus 3. Ya, pada kasus 3 mungkin saya bacakan lagi soalnya. Kasus 3 ini ya tadi ya. Kasus 3 saya bacakan lagi. Mawar ingin mendaftarkan beasiswa. Salah satu syaratnya pendaftaran beasiswa tersebut mengetahui nama orang tua, ayah atau ibu. Mawar lupa dengan nama orang tuanya. Bantu Mawar untuk menuliskan nama orang tuanya. Di sini tampung nama ayah atau nama ibu pada variabel, kemudian outputkan dengan print. Contoh outputnya seperti ini, tapi mungkin saya bikin lebih detail ya. Pada kasus 3 di sini saya tuliskan programnya lebih detail. Print masukkan nama anak. Di belakang ini saya kasih n.2. Kenapa? Karena kalau tidak saya kasih n.2 dia akan enter ke bawah. Ini ya, ini contohnya. Kita jalankan dulu yang kasus 3. Nama anak .2 ya. Nama anak n-nya .2. Mawar. Nama ayahnya Eko. Ya, sesuai dengan ini. Nama ayahnya, masukkan nama ayah Eko. Masukkan nama ibu Sari misalnya. Ini kan nama ibu. Masuk ke ibu. Ini pakainya perintah input. Nah, nama ayah Mawar ya. Nama ayah Mawar adalah Eko. Nama ibu Mawar adalah Sari. Jadi menggunakan ini input. Ini ya. Jadi kalau Anda menggunakan koma, menggunakan penghubung koma, sebaiknya tidak perlu menambahkan spasi di sini. Tapi kalau spasinya di sini tidak masalah. Ini spasinya dihapus ya tidak apa-apa. Saya jalankan ya, spasi di sesudah
Koma yang ini dikasih spasi ini boleh. Ya seperti ini. Ini dikasih spasi tidak apa-apa. Ya, kita jalankan. Nama anak Mawar Iko Sari. Masalah. Ini dihapus spasinya juga tidak masalah. Terus kasus yang keempat adalah cek error. Kasus yang keempat adalah cek error. Saya buka soalnya. Ini ya, cek error. Nah, walaupun cek error, Anda bisa melihat outputnya. Langkah pertama, ya, untuk menyelesaikan tadi, tuliskan outputnya di sebelah print. Ini kan 1, tulis di sebelah print. Seperti ini contohnya. Ini ya. Print hasil A outputnya 1, print hasil B outputnya 4, dan seterusnya. Ini -1, ini 2, ini 4, ini 8, ini 8, ini 4. Nah, kita mulai sekarang. A-nya kan 1, B-nya 4. Betul ya? Ini A-nya 1, B-nya 4. Betul. Tidak ada masalah. Lalu di sini B-nya akan jadi 2, A-nya akan jadi -1. Karena B sama dengan A, B sama dengan A titik-titik 1. Titik-titiknya ini apa? Karena B akan dijadikan 2, berarti kan A-nya 1, kita ganti plus. 1 plus 1 kan jadi 2. Ya, 1 plus 1 jadi 2. B-nya akan jadi 2 di sini. Lalu A minus B. A minus sama dengan, ini sama artinya dengan, ini ya. A sama dengan A min B. Kalau A-nya tadi 1, A-nya kan 1 ya. A-nya 1 sama dengan 1 dikurangi 2. Hasilnya -1 ya, betul ya. -1. Ini akan menghasilkan, B-nya kan 2. Ya, B-nya 2, A-nya masih 1. 1 sama dengan 1 minus 2, jadinya -1. Ini sudah betul. Ya, sudah betul. Lalu karena A sama dengan B plus 2. Berarti A-nya akan jadi 4. B-nya 2, ini kan sama saja 2 plus 2. Berarti jadi 4. Lalu yang di bagian sini, karena A-nya sudah jadi 4, berarti 4 plus 2. Ya. B-nya kan sudah 2, B-nya 2, 4 plus 2 jadinya, 4 dikali 2, ya, 4 dikali 2 jadinya 8, ya. Ini 4, 2 plus 2 jadinya 4, 4 dikali 2 hasilnya 8, betul ya? Oke. Terus yang berikutnya, ini adalah menukar nilai. Jadi, A-nya jadi 8, B-nya jadi 4. Nah, untuk menukar nilai, kita butuh satu variabel penampung. Jika C sama dengan A, berarti C-nya sama dengan 8, maka A kan diisi dengan B. Ya, A diisi dengan B. Berarti A sama dengan berapa? Sorry, C-nya bukan 8, tapi C-nya 4 ya. C-nya 4, karena C sama dengan A, C-nya 4. A-nya sama dengan B, B-nya 8. B sama dengan C, berarti B sama dengan 4. Ya sudah, A-nya 8, B-nya 4, tertukar kan? Jadi ini sudah betul semua ya. Kita coba jalankan kasus 4. Nah, masih ada error di line 17. Line 17 itu yang C, yang ini. Padahal di C tidak ada salah. Nah, cara melakukan debugging error sebaiknya kita bisa komen ini semua. Komen aja dulu deh semua. Ya, saya yakin errornya kelihatannya tidak di sini. Komen. Ya, saya komen. Setelah saya komen,
Saya jalankan lagi. Ada error di line 22. Loh, kok aneh? Line 22 kosong. Ya. Nah, ini adalah ciri error. Kadang error seperti ini ya, kalau ada. Nah, sebetulnya errornya di mana sih? Di sini. Ini masih kurung tutup. Kurang kurung tutup itu bisa ngaconya sampai mana-mana. Biasanya dia akan kurang kurung tutup ini akan mendeteksi errornya ini sesudah line 15 ya. Sesudah line 15. Sekarang kita coba. Nah, ini sudah betul ya, berjalan. Nah, tadi kan dikatakan sesudah line 15. Kalau tadi ini dikembalikan lagi errornya ya, ini dibuka lagi. Seperti ini, kita jalankan. Dia akan error di line 17. Kenapa bukan di line 16? Karena di line 16 ini adalah komentar. Jadi yang dibaca adalah ini. Berikutnya ini juga. Ini saya buka, ini saya buka, ini saya buka. Ya, ini errornya ada di line 17 juga sama. Ya, tapi kalau tadi saya komen semua, jadinya error di line 22, padahal 22 tidak ada coding. Berarti ini memang errornya biasanya di sini, ada kurang-kurungnya. Kita jalankan hasilnya seperti ini. Oke ya, itu untuk praktikum pada pertemuan 2. Silahkan kalian bisa coba ulang, semoga berhasil dan selamat belajar.